Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini saya akan membahas tentang leksim forming affixes atau imbuhan yang membentuk leksim. Kalau Anda ingat di beberapa pertemuan sebelumnya kita telah membahas tentang jenis-jenis affixes. Ada affixes yang bisa melahirkan leksim baru, ada affixes yang tidak melahirkan leksim baru. Affixes yang tidak mengubah leksim atau tidak melahirkan leksim baru itu disebut inflectional affixes. Nah, sementara affixes yang mengubah atau membentuk leksim baru itu disebut derivational affixes. Sehingga pada pertemuan kali ini saya akan membahas tentang beberapa affixes yang dapat membuat leksim baru atau beberapa derivational affixes yang bisa membuat leksim baru. Oke, kenapa inflection tidak saya bahas secara khusus? Karena sebenarnya inflection dalam bahasa Inggris itu sangat sedikit. Ada tabelnya nanti, insya Allah akan saya upload tabelnya di LMS. Anda bisa menghafal bahwa oh cuma ini gitu inflectional affixes itu dalam bahasa Inggris. Tetapi kalau Anda nggak mau menghafal, sebenarnya gampang banget. Lihat saja apakah affixes ini melahirkan leksim baru atau tidak. Misal ada affix S dalam kata sun. Nah, S ini apakah misal ini tuh. Apakah leksim S dalam sun ini derivational atau inflectional? Ya kita tinggal lihat saja. Rootnya apa adalah sun. Ini adalah rootnya adalah sun. Kemudian setelah ditempeli oleh suffix s menjadi sun. Kita lihat apakah sun dengan sans ini satu leksim. Kalau karena ini satu leksim berarti si s ini tidak mengubah leksim. Berarti si s ini adalah inflectional suffix. Nah, pada pertemuan kali ini atau pada video kali ini sayangnya saya tidak akan membahas lebih jauh tentang inflection atau inflectional affixes karena patokannya sangat mudah sekali. Anda tinggal lihat saja apakah imbuhan tersebut mengubah leksim atau tidak. Kalau tidak mengubah leksim berarti inflection. Kalau Anda masih pusing, Anda bisa menghafalnya, nanti tabelnya akan saya upload. Nah, pada kesempatan kali ini saya secara khusus akan membahas tentang derivational affixes atau affixes yang mengubah leksim atau membentuk leksim baru. Oke, saya akan mulai dengan membahas suffix yang sangat sering Anda temui, yaitu suffix ness. Jadi ness ini adalah suffix. Apakah benar suffix ness ini derivational affix atau derivational suffix? Kita lihat saja. Kita coba. Kita lihat polanya. Apakah ness ini nempel di verb? Apakah ness ini nempel di noun? Apakah ness ini nempel di adjective? Kita lihat polanya dulu. Nah, kita coba cari contoh verb. Misal, contoh verb itu ada contoh kata walk. Apakah walk bisa ditempelin ness? Kita paksakan menjadi walkness. Oh, intuisi kita menolak. Tidak ada kata walkness dalam bahasa Inggris. Jadi, bisa kita simpulkan bahwa ness ini nggak mau nempel di verb. Barangkali verb yang lain bisa. Oke, kita cari verb sleep. Bisakah kata sleep ini kita tempeli dengan kata ness menjadi sleepness? Ternyata Microsoft Word juga lihat dia menandai bahwa ini bukan kata dalam bahasa Inggris. Runness juga nggak bisa. Jadi bisa kita simpulkan bahwa ness ini tidak mau nempel di verb gitu. Kita coba ness ini kita coba tempelkan ke noun. Misal contoh noun itu adalah chair. Apakah ness ini mau nempel pada kata chair? Chairness? It doesn't sound right. Sepertinya tidak bisa.
cheerfulness. Kita coba cari kata yang lain. Misal contoh noun lagi adalah girl. Apakah bisa ditempeliness menjadi girlness? Sayangnya juga tidak bisa. Oke, jadi bisa kita simpulkan bahwa ness ini nggak mau nempel di verb dan nggak mau nempel di adjective. Alright, selanjutnya. Apakah ness ini mau nempel di adjective? Kita coba dengan kata happy. Tambah ness menjadi happiness. Oke, ternyata bisa. Atau mungkin hanya adjective happy ini aja. Kita coba dengan kata lain, sad. Menjadi sadness. Oke, ternyata bisa. Ada kata adjective lain, misal crazy, craziness juga bisa. Tapi apakah semua adjective bisa ditempeliness? Kita coba, apakah kata beautiful bisa? Beautiful tambah ness? Oh, juga bisa. Gitu. Jadi beautifulness, walaupun mungkin Anda jarang mendengarnya, tapi masih bisa. Gitu. Oke, jadi bisa kita simpulkan bahwa suffix ness ini nempelnya di adjective. Itu secara pola. Kemudian kita lihat secara fungsi, karena ini dari personal affix, berarti harus melahirkan leksim baru. Apakah happy dengan happiness satu leksim? Tentu saja tidak. Gitu. Happy, happier, happiest. Tuh, nggak ada happiness dalam anggota leksim happy. Sama sad pun, sad, sadder, saddest. Nggak ada sadness. Oke, itu polanya. Jadi ini tentu saja ness ini melahirkan leksim baru. Bagaimana dari segi kelas kata? Kalau kita lihat root-nya adalah adjective, setelah ditempelin ness ini menjadi apa? Menjadi noun. Sama, sad juga adjective, ketika sudah ditempelin ness ini juga menjadi noun. So, we can conclude that the suffix ness turns adjectives into noun. Gitu. Ini bisa kita simpulkan. Ness ini mengubah adjectives menjadi noun. Oke, itu secara pola. Sekali lagi, secara pola, ness ini, saya akan kasih merah, mengubah adjectives menjadi noun. Oke, saya ulangi. Ness ini tidak bisa nempel di verb, tidak bisa nempel di noun, dan hanya mau nempelnya di adjective. Kemudian polanya mengubah adjective menjadi noun. Oke. Karena ini dari derivational affixes tentu saja mengubah makna. Oh iya dong, mengubah makna. Inflection kan kemarin tidak mengubah makna, tidak mengubah leksim. Sementara derivation mengubah makna dan mengubah leksim. Jadi secara makna gimana ness ini? Jadi ketika secara meaning, saya bilang saja the state of being X. X-nya itu apa? Katakanlah X-nya ini adalah base. Jadi kalau X ini adalah base, maka meaning dari ness ini adalah meaning dari base yang plus, gini memaknainya. Jika X adalah base, maka base plus ness sama dengan the state of being X. Nah, kayak gini mungkin. Maksudnya apa? Ya, kalau base-nya tadi adalah happy, maka happiness ini meaningnya adalah the state of being happy. Seperti itu. Sekali lagi, X-nya itu adalah base. Nah, base yang ditambah ness itu maknanya menjadi the state of being X. Kalau base-nya happy berarti happiness, the state of being happy. Kalau base-nya sad berarti the state of being sad. Maksudnya apa ya? Keadaan bahagia, keadaan yang sedang bahagia. Atau enaknya kalau dalam bahasa Indonesia
maknanya itu adalah keeksan. Kalau happy-nya berarti bahagia, berarti keeksan berarti maknanya adalah kebahagiaan. Kalau base-nya itu adalah sad atau sedih, maka dalam bahasa Indonesia maknanya adalah kesedihan. Gitu, kalau memaknainya. Yang ini maknanya seperti ini. Oke, saya sudah ngasih contoh dengan, sorry saya minum dulu. Dengan suffix. Now let me give you an example. Yang prefix ya, kita kasih contoh yang prefix yang sering Anda temui mungkin adalah kata an. Sorry, bukan kata. Prefix an. An ini adalah sebuah prefix. Kemarin sudah dibilang bahwa all prefixes in English are derivational. Jadi sudah nggak bisa diragukan lagi. Semua prefix dalam bahasa Inggris itu pasti derivation, nggak ada yang inflection. Nah, gimana polanya an ini? Kita coba apakah an mau nempel di verb atau dari noun dulu. Kita coba apakah an mau nempel di noun? Apakah an mau nempel di verb? Apakah an mau nempel di adjective? Oke. Kita coba dengan an yang nempel di verb person. Bisa nggak an person? Nggak bisa ya. Anda nggak pernah lihat kata an person. Gitu. Tapi kalau di kamus ada ya. Oke. Tapi sebenarnya pada umumnya nggak ada gitu. Walaupun mungkin ini adalah suatu pengecualian kalaupun ada person menjadi unperson. Tapi pada umumnya misal auto friend menjadi unfriend contohnya, sebenarnya friend menjadi unfriend itu tidak langsung un ditempeli friend. Itu akan kita bahas nanti. Tapi pada umumnya an ini nggak mau nempel di noun. Contoh seperti kata chair. Mau nggak menjadi unchair? Ini nggak bisa. Atau table. Ini nggak mau menjadi untable gitu. Saya ke bawahin dulu biar lega. Jadi untable. Ini nggak mau. Cari girl. Ini juga nggak mau menjadi ungirl. Oke, so normally an itu nggak mau nempel di noun. Walaupun ada kasus pengecualian seperti unfriend. Kalau Anda suka main Facebook mungkin unfollow itu nempelnya di verb kalau unfollow ternyata. Nanti kita bahas. Oke, unfriend mungkin dengan unperson itu adalah kasus pengecualian. Jadi so normally an ini nggak mau nempel di noun gitu. Gimana unfriend itu prosesnya sebenarnya tidak langsung nempel di friend. Nanti kita akan bahas di beberapa kemudian hari. Kita bahas ini dulu. Oke, jadi sekali lagi kita simpulkan dulu bahwa an ini normally tidak mau nempel di noun. Gitu. Apakah nempel di verb? Do menjadi undo. Oke. Tie mengikat jadi untie. Lock mengunci menjadi unlock. Oke, ternyata an ini mau loh nempel di verb. Oke, jadi sekali lagi an ini mau nempel di verb. Bagaimana? Apakah an mau nempel di adjective? Ini happy ini saya sangat suka kata happy sehingga sering banget saya jadikan contoh. Happy tambah an menjadi unhappy. Bisa. Apalagi ya? Contoh lainnya misal common menjadi uncommon. Oke, common menjadi uncommon.
Common. Ini contoh di buku yang barusan saya baca. Oke. Oke. Nah, ternyata an ini mau nempel di verb dan mau nempel di adjective. Oke. Kita lihat kalau tadi ness ini turns adjectives into nouns, mengubah adjective menjadi noun. Kalau kita lihat, an ini tidak mengubah kelas kata apapun. Do, verb, undo juga verb. Tie, mengikat, verb. Untie, membuka ikatan juga verb. Lock, mengunci, itu verb. Unlock juga, membuka kunci, itu juga verb. Jadi secara pola, an ini ketika nempel di verb tidak mengubah kelas katanya. Bagaimana kalau nempel di adjective, happy adjective, unhappy juga sama adjective. Jadi sama, tidak berubah. Common adjective, uncommon juga adjective. Jadi sama ya. Mau nempel di verb, mau nempel di adjective, an ini tidak mengubah kelas kata. Dan ingat, kelas kata itu beda dengan leksim. Jadi walaupun tidak berubah kelas katanya, tapi leksimnya tentu berubah. Happy, happier, happiest, keadaan happy. Unhappy itu leksim baru. Leksim unhappy apa saja ya? Unhappy, unhappier, dan unhappiest. Itu seperti itu. Tie, anggota leksimnya apa saja? Tie, ties, tied, tying. Gitu, mengikat kan, gitu kan. Pasnya adalah tied. Kalau presentnya yang ada s ties kan gitu ya. Nah, nggak ada untie. Gitu. Untie ya leksim baru, ada untie, unties, untied, untying. Sama lock juga nggak ada anggota leksim lock itu unlock, berarti ini berubah leksimnya. Karena berubah leksim berarti an ini sudah bisa dipastikan derivation. Lock anggota leksimnya apa saja? Lock, locks, lock, locking. Sementara nggak ada unlock. Sementara unlock itu adalah leksim yang baru yang anggotanya adalah unlock, 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 and unlocking. Oke, jadi itu secara pola, jadi tidak mengubah, maunya nempel di verb dan adjektif, dan ketika ditempeli an, si adjektif dan verbnya itu tidak berubah kelas katanya. Bagaimana secara meaning? Secara meaningnya, kalau nempel di verb, bisa Anda lihat itu adalah reverse action. Meaning ketika nempel di verb. Meaning ketika attach to verb. Ketika nempel di verb, itu maknanya adalah reverse action. Maksudnya reverse action itu apa? Tindakan kebalikan. Kalau tie mengikat, untie membuka ikatan. Kalau do melakukan, undo membatalkan. Gitu tindakan kebalikannya. Kalau lock mengunci, unlock membuka kunci. Jadi tindakan kebalikannya. Kalau nempel di adjective, meaning when attached to adjectives, ini meaningnya adalah not X. Kalau X-nya itu happy, berarti unhappy, not happy. Common, not common. Nah, gampang lah gitu ini maknanya. Oke, sekian dulu untuk video pada bagian pertama. Nanti akan saya lanjutkan dengan video bagian kedua.